Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita hamba-hambanya. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita dimudahkan melakukan ibadah dan amal soleh, terutama di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini. Semoga kesyukuran kita akan berbuah, bertambahnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat amal soleh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita senantiasa berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita berhak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita pada kali ini adalah membahas penggalan awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tema awal kenabian ini ada beberapa poin yang akan kita bicarakan, dimulai dengan jati diri dan kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian beliau mulai senang berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Kemudian datangnya malaikat Jibril membawa wahyu, dan di akhir bagaimana peran istri beliau yang tercinta mengokohkan dan menguatkan hati beliau menerima pilihan Allah subhanahu wa ta'ala beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Poin yang pertama, kita kembali perlu mengetahui dengan baik bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang mulia, memiliki jati diri yang baik, dikenal oleh semua orang di kota Mekah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampaikan bagaimana ketika kabilah-kabilah kafir Quraisy nyaris bertumpah darah, nyaris mereka berperang sesama mereka, gara-gara perselisihan mereka dalam menentukan siapa yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ketika renovasi Ka'bah. Namun kemudian Allah berkehendak mereka semua sepakat untuk menunjuk hakim atau penengah atas perselisihan mereka. Yang mereka pilih adalah siapa yang pertama kali masuk ke dalam komplek Masjidil Haram. Dan takdir Allah yang datang pertama kali waktu itu adalah baginda Rasulullah SAW yang belum menjadi Nabi dan belum menjadi Rasul. Melihat sosok yang datang ini mereka semua senang, karena ini pribadi yang baik. Ini adalah orang yang mereka kenal pemilik akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah SAW memang sudah punya karakter, jati diri, dan merek yang jelas beliau seorang yang mulia dan terhormat di kalangan kafir Quraisy. Sejak awal kita sudah sampaikan bahwa sejak remaja, sejak beliau masih awal-awal remaja, awal-awal dewasa, beliau selalu terjaga dirinya.
Syekh Mubarak Furi, Safiur Rahman Mubarak Furi mengutip juga dalam buku Ar-Rahiqul Makhtum, riwayat yang para ulama memang berselisih pendapat tentang kesahihannya, bahwa Rasulullah SAW sejak awal tidak pernah dirinya berkeinginan melakukan dosa-dosa besar. Nah, kecuali 2 kali, kata beliau. Ketika beliau menjadi penggembala, ingin di sore hari dan malam hari menikmati keramaian kota Mekah, melihat bagaimana para anak-anak muda, remaja mengisi keramaian di kota Mekah. Maka di sore hari dia menitipkan kambing-kambing ternak yang dia gembala kepada kawan penggembala yang lain. Lalu dia segera menuju ke kota Mekah. Sebelum nyampe di pusat kota, baru di awal masuk kota Mekah, dia sudah mendengar keramaian. Ini suara apa ini, katanya. Maka orang mengatakan, itu suara pesta perkawinan si fulan. Itu suara musik dan nyanyiannya. Lalu Rasulullah terduduk mendengarkan, tapi ketika itu Allah turunkan rasa kantuk sehingga beliau tertidur. Baru terbangun esok hari ketika matahari pagi sudah menerpa wajah beliau. Lalu diulang lagi, sorenya ingin seperti itu dan terjadi lagi hal yang sama. Sampai kemudian beliau berkata, sejak itu aku tak pernah lagi berkeinginan ikut serta atau terlibat melakukan dosa atau kecenderungan melakukan perbuatan buruk dan jahiliyah. Beliau tak pernah sama sekali ikut serta dalam ritual peribadatan kesyirikan di Ka'bah di Mekah. Beliau tidak nyaman hatinya bila ada orang-orang Quraisy bersumpah demi Hubal, demi Lata, demi Uzza. Itu tidak senang dan tidak tenang hatinya mendengar. Akhlaknya dikenal santun, terhormat, mulia, dan selalu ikut serta dan terlibat dalam agenda-agenda kebaikan di tengah masyarakat. Itulah membuat beliau sangat dikenal sebagai seorang yang baik, seorang yang mulia akhlaknya, baik, dipercaya. Sehingga kemudian dia digelari dengan As-Sadiqul Amin, seorang yang jujur lagi terpercaya. Beliau juga sangat menjaga kehormatannya. Diriwayatkan juga bagaimana ketika orang-orang semua gotong royong dalam renovasi Ka'bah, ya, Rasulullah SAW ikut serta juga mengangkat batu. Lalu waktu itu dia angkat batunya dengan menggunakan kain sarungnya, lalu terjatuh sehingga tersingkap auratnya, dan beliau sempat tidak sadarkan diri. Ketika siuman dia langsung berteriak tentang izari, sarungku, kainku. Begitu beliau senantiasa menjaga kehormatan, menutup auratnya sejak beliau remaja, dewasa, dan aktif berinteraksi dan beraktivitas bersama masyarakat. Jadi baginda Rasulullah SAW menjelang kenabiannya adalah seorang sosok yang sudah terkenal baik, dipuji oleh semua orang, dan diakui sebagai seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Itulah jati diri Muhammad bin Abdullah yang akan mengemban amanah Nabi akhir zaman. Sehingga wajar saja ketika beliau mendapatkan wahyu dan ketakutan pulang ke rumah, istri beliau Khadijah itu dengan logika yang sederhana menyikapi bahwa tidak mungkin orang baik-baik seperti anda ini, seperti engkau ini, akan celaka dan dianiaya. Nggak mungkin. Karena memang sosok dan pribadi Rasulullah SAW sangat terkenal kebaikannya dan peduli dengan orang lain. Di antara pujian Ibunda Khadijah kepada suaminya, wallahi innaka la tasilur rahim, engkau suka silaturahim. Dan engkau selalu suka silaturahim. Wa tahmilul kal, suka mengambil beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, suka beri orang yang enggak punya. Wa tuqirul ad-dhaif, suka memberi makan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau suka membantu semua pintu-pintu kebaikan. Makanya berani Ibunda Khadijah bersumpah, wallahi la yukhzika Allah. Demi Allah, engkau tidak akan disia-siakan Allah. Engkau tidak mungkin orang baik seperti ini akan celaka. Nah, itulah pribadi dan sosok Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjelang menjadi Nabi. Kemudian lebih kurang sekitar 3 tahun menjelang beliau menjadi Nabi, ya lebih kurang ketika berusia 37 tahun lebih kurang,
beliau lebih suka kemudian menyendiri, bertahanus, beribadah dengan apa yang mungkin beliau pahami ketika itu, yaitunya ke Gua Hira yang terletak jauh di luar kota Mekah, sehingga beliau terhindar dari hiruk pikuk keributan kota Mekah dengan segala kesyirikan, sekian ratus, 300 lebih berhala di sekitar Ka'bah. Setiap hari ada orang yang berkorban untuk berhala, ada yang memuji, menyembahnya, bersumpah dengannya dan sebagainya. Maka tiba-tiba saja beliau lebih dicenderungkan hatinya menyendiri, menjauh. Hubbiba ilaihil khala. Dia menjadi senang menyendiri, berkhalwat di Gua Hira. Jarak sekitar 5 km lebih kurang dari kota Mekah. Di sana dia berfikir melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha menemukan kebaikan dan kebenaran dan tentunya akan segera datang menghampiri beliau. Kadang beliau berada di Gua Hira ini sekitar lebih kurang 1 bulan, bawa bekal, bawa makanan, bawa kurma, bawa air, lalu 1 bulan berada di Gua Hira. Setelah itu pulang, ambil bekal, balik lagi ke Gua Hira, berdiam diri, bertafakur, bertahanus, beribadah. Dengan yang mungkin beliau lakukan ketika itu karena beliau juga belum memiliki syariat dan beliau tidak mendapatkan syariat. Uzlah atau berkhalwat atau tahannus di Gua Hira ini berlangsung lebih kurang selama 3 tahun sampai kemudian berakhir dengan datangnya Malaikat Jibril. Maka beberapa waktu sekitar lebih kurang 6 bulan menjelang kenabiannya, Rasulullah SAW seringkali bermimpi, mimpi yang sangat jelas, mimpi yang terang, seperti melihat cahaya subuh yang begitu muncul di tengah kegelapan, nyata, jelas, putih. Ini berlangsung berulang-ulang 6 bulan, seperti yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah SAW di 6 bulan menjelang kenabian ini seringkali melihat mimpi-mimpi yang jelas, mimpi-mimpi yang benar. Dan dalam perjalanannya menuju Gua Hira, bolak-balik ke rumah dan sebagainya, juga beberapa kali ada batu-batu yang memberikan salam kepada beliau. Ini menjadi tanda-tanda dia akan menjadi seorang nabi dan rasul terakhir. Sampai kemudian peristiwa turunnya Malaikat Jibril, yang memang para ulama tidak sepakat tentang satu tanggal. Menurut penelitian dan kajian dan analisa Syekh Sofir Rahman Mubarak Fauri dalam kitabnya Rahikul Maktum, paling besar kemungkinan terjadinya turun wahyu yang pertama itu adalah pada tanggal 21 Ramadan di tahun 610 Masehi, atau lebih kurang ketika umur Rasulullah SAW dalam hitungan Hijriah sudah 40 tahun 6 bulan lebih, dalam hitungan Masehi umur beliau 39 tahun lebih. Malam itu atau waktu itu turunlah Jibril membawa wahyu dan mengajak Rasulullah SAW untuk membaca Iqra. Disuruhnya Rasulullah membaca. Maka Rasulullah menjawab, Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Karena memang Nabi kita SAW seorang ummi, Nabi yang buta huruf. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan memang mayoritas penduduk kota Mekah kondisi seperti itu, sesuai dengan Allah katakan dalam firman-Nya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf nabi dari mereka juga. Jadi sama-sama buta huruf. Dan kita tidak usah merasa bingung, kok nabi kita buta huruf. Bagi Rasulullah SAW buta huruf justru bukan aib, bukan cacat, bukan kekurangan. Justru dengan buta hurufnya baginda Rasulullah SAW itu menjadi penguat bahwa ayat-ayat yang beliau bawa, yang beliau sampaikan kepada para sahabat, kepada kafir Quraisy, itu murni datang dari Allah. Nggak akan ada orang berpikir, oh ini karya Muhammad ini. Nggak mungkin karya Muhammad. Dia sendiri aja nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Masa dia bisa mendatangkan ini kalimat-kalimat agung yang mengalahkan puisi-puisi Arab yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah bertepatan di puncak kejayaan sastra Arab.
Pujangga-pujangga Arab jahiliyah menuliskan puisi-puisi mereka yang luar biasa sampai-sampai ada yang dikenal dengan Al-Mu'allaqatus Sab'ah. 7 puisi yang sangat indah, sangat bagus, ditulis dengan istimewa, khusus spesial, digantungkan di Ka'bah. 7 puisi khusus. Saking karyanya, fenomenal. Tapi kehebatan sastra bangsa Arab itu kalah dengan Al-Quran. Kalah dengan indahnya Al-Quran. Yang bawa Al-Quran ini orang yang nggak pandai baca, nggak pandai menulis. Maka ketidakpandainya menulis dan membaca menjadi bukti bahwa yang dia bawa betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin tidak usah ragu bahwa Rasulullah memang adalah seorang nabi yang buta huruf. Itu dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Bagaimana Allah menegaskan sekali, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dialah Allah, dialah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang mereka temukan ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, kabar tentang Nabi tersebut. Jadi Allah tugaskan 2 kali dalam surah Al-A'raf itu, Ar-Rasul An-Nabiyyal Ummi. Nah, Rasul adalah seorang Nabi yang ummi. Jadi malaikat Jibril datang, baca kepada Rasulullah, Iqra. Rasul jawab, ma ana biqari. Lalu Rasulullah dipeluk oleh Jibril. Dipeluk dengan erat. Sampai beliau merasakan susah, sulit bernapas. Lalu kemudian dilepas oleh Jibril. Lalu Jibril berkata lagi, Iqra. Kembali Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Sampai berulang 3 kali, barulah kemudian turun wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat ke-5. Itulah peristiwa turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Dengan turunnya wahyu ini dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, resmi beliau menjadi nabi. Nah, waktu itu Rasulullah SAW merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena beliau belum pernah tahu hal ini. Beliau bukan seorang membaca sejarah, membaca kitab suci. Beliau tidak tahu tentang wahyu. Beliau tidak tahu tentang Jibril. Mungkin pendeta-pendeta dari kalangan Bani Israel, dari Yahudi dan Nasrani akan tahu tentang wahyu. Karena mereka baca dalam kitab suci mereka. Mereka tahu tentang adanya Jibril, tentang malaikat. Rasulullah tak pernah baca itu. Maka beliau mengalami situasi kejiwaan yang luar biasa. Ketakutan. Lari dan pulang ke rumah. Menggigil dan meminta diselimut. Dasiruni, dasiruni. Selimuti saya, selimuti saya. Zamiluni, zamiluni. Selimuti saya. Begitu suasana kejiwaan baginda Rasulullah SAW. Karena ini memang betul-betul pengalaman pertama beliau mendapatkan wahyu. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi. Beliau ketakutan dan ternyata Khadijah, sang istri, dengan logika yang sederhana, dia bisa menenangkan suaminya. Dan dia sendiri tidak kalut, dia tidak ketakutan. Nah, inilah kecerdasan Khadijah dan ketenangan dia menyaksikan suaminya dalam suasana yang tidak biasa. Bahkan bisa dia kemudian memberikan, Wallahi la yukhzik Allah. Demi Allah, engkau tidak akan disia-siakan Allah. Engkau ini orang baik. Innaka la tasilur rahim. Engkau biasa silaturahim. Wa tahmilul kal, biasa menanggung beban orang, biasa wa tu'inul wa taksibul ma'dum, engkau biasa membeli orang yang enggak punya, wa tuqirrud dhaif, suka memberi makan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau biasa ikut serta dalam seluruh pintu-pintu kebaikan. Maka secara logika orang baik-baik enggak mungkinlah dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logika yang dipakai oleh Ibunda Khadijah menyambut suaminya. Tidak cukup sampai di sana saja, bahkan ternyata Khadijah mencari informasi lain, mencari opini kedua, opini ketiga, ini apa yang menimpa suaminya. Beliau datang kepada pamannya, Waraqah bin Naufal, yang juga sudah tua renta. Dia salah seorang yang tahu tentang kitab, seorang pendeta ahlul kitab yang hanif. Maka dia bawa Rasulullah konsultasi kepada sang paman Waraqah bin Naufal. Ini apa yang sedang terjadi dengan suami saya? Maka Rasulullah menceritakan kepada Waraqah apa yang menimpanya dan apa yang dilihatnya. Nah, mendengar penuturan informasi dari Rasulullah SAW, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, ada makhluk yang dia tidak pernah menyaksikannya.
Maka langsunglah Waraqah bin Nawfal karena mengerti kitab suci, membaca Injil dan Taurat, dia langsung berkata, hadan namus alladhi jaa nazalallahu bihi ila Musa. Ini malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ini. Langsung dia paham, ini Jibril ini. Ya, bisa Waraqah bin Nawfal langsung memberi kesimpulan. Bahkan tidak cukup sampai di sana kesimpulan Waraqah itu. Dia datangkan kesimpulan berikutnya yang bikin Rasulullah kaget. Ya laitani fiha jada'an. Seandainya saya masih muda kuat, kuat. Kenapa? Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Saya berharap saya masih hidup, masih kuat, masih gagah perkasa ketika kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Jadi Waraqah langsung tidak saja mengambil kesimpulan ini adalah malaikat Jibril, bahkan dia sudah prediksi apa yang akan terjadi setelah ini. Rasulullah kaget. Awa mukhrijiyahum? Nabi Muhammad bertanya ke Waraqah, masa saya akan diusir oleh kaum saya? Maka Waraqah mengatakan, demi Allah, tidak ada seseorang yang mendapatkan seperti ini, yang seperti engkau dapatkan ini, kecuali akan diusir oleh kaumnya. Jadi Waraqah pun sudah prediksi bahwa nanti Nabi Muhammad SAW akan terusir. Karena dia sudah baca dari kitab-kitab suci sebelumnya, dari Taurat dan Injil, seorang yang menjadi Nabi seringkali oleh kaumnya mendapatkan respon negatif. Karena kaum mungkin tidak rela kok dia jadi Nabi. Tidak terima orang ini jadi Nabi. Apalagi petinggi-petinggi kaum yang merasa mereka lebih layak jadi pemimpin. Seperti yang terjadi dengan Bani Israel selepas wafatnya Nabi Musa. Setelah mereka selamat dari Fir'aun sampai di Sinai, kemudian Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, mereka lebih kurang 40 tahun tersesat di padang pasir Tih. Lalu mereka menghadap pada Nabi mereka, yang sebagian kitab tafsir mengatakan Nabi itu Nabi Syam'un atau Nabi Samuel. Mereka sudah kami ini sudah merasai, sudah susah hidup. Sekarang ayo kami ingin juga berjuang, berjihad. Kita lawan itu kaum yang besar-besar, raksasa badannya yang telah menjajah negeri Palestina. Kami ingin masuk lagi ke kampung asal kami. Nah, Nabi waktu itu mengatakan, oke lah, saya doa sama Allah. Kalau kalian minta ditunjuk seorang raja, seorang panglima untuk kalian, nah, saya minta. Lalu turun wahyu dari Allah kepada Nabi mereka ini. Memberitahu yang akan jadi raja kalian, yang akan jadi panglima kalian adalah Talut. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Talut jadi raja kalian. Langsung saja petinggi-petinggi Bani Israel ini merasa, kok dia yang jadi raja? Anna lahul mulku alaina. Kok mereka dia yang jadi raja? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak ini. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Enggak punya harta lagi, miskin. Nah, memang tabiat banyak kaum seperti itu. Ketika salah seorang di antara mereka orang biasa-biasa saja, tapi terhormat dalam akhlak, mulia dalam perilaku, jati dirinya jelas, dipilih oleh Allah jadi nabi, mereka rata-rata tak terima. Nabi Isa mau dibunuh oleh kaumnya, ya. Nabi Zakaria akan dibunuh oleh kaumnya. Yahya seperti itu juga. Nabi Ibrahim diusir oleh kaumnya, dan begitu seterusnya. Jadi sudah paham Waraqah bin Nawfal, tidak ada orang yang dapat kenabian seperti ini, melainkan akan disakiti, dianiaya, dan bahkan sampai diusir. Maka dengan jawaban Waraqah itu, Khadijah menjadi mendapatkan penguatan bahwa memang suaminya tidak akan celaka, justru suaminya akan menjadi nabi akhir zaman. Maka Rasulullah SAW mendapat jawaban seperti itu, ada rasa ketentraman dan ketenangan, dan Khadijah sang istri juga semakin kuat argumennya bahwa tak akan ada menimpa sesuatu tentang suaminya, karena suaminya adalah orang-orang baik yang selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Itulah peristiwa kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada. Rasulullah SAW menjelang menjadi nabi, dan peristiwa kenabian dengan turunnya wahyu surah Al-Alaq 1-5 melalui perantara mereka Jibril kepada Rasulullah SAW. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari rentang peristiwa ini. Yang pertama, lagi-lagi kita mengulangi, akhlak mulia, jati diri yang baik, yang positif, itu adalah modal dasar utama seorang berdakwah di jalan Allah. Rasulullah SAW diskaniriokan oleh Allah,
digiring oleh Allah, sehingga selalu saja dalam kebaikan, agar kaumnya yang akan dia dakwahi nantinya tahu betul, kenal betul dia itu siapa. Maka itu akan menjadi modal dasar utama seseorang dalam berdakwah. Oleh karena itu kita pun yang akan terus juga berdakwah dimanapun kita berada, harus berupaya menghiasi diri dengan jati diri yang positif, karakter yang terhormat, perilaku yang baik, akhlak yang mulia, tutur kata yang santun, agar kemudian ketika kita berdakwah di tengah kaum dan umat kita, sangat mungkin peluang dakwah kita didengar dan diterima. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bagaimana baginda Rasulullah menceritakan tentang dirinya bahwa sejak kecil berusaha terus untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan dosa dan maksiat. Ini juga pelajaran bagi kita. Rasulullah menceritakan ini kan setelah beliau menjadi Rasul. Beliau ceritakan bagaimana sejak kecil beliau tak pernah ingin berniat ikut serta dalam kemaksiatan di kota Mekah. Tak pernah ikut serta dalam peribadatan, pengorbanan kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu juga berarti menjadi konsep kehidupan keluarga muslim bagaimana sedini mungkin sejak kecil diupayakan tak bersentuhan dengan sumber-sumber dosa maksiat, apalagi dosa besar. Nauzubillah. Bila seseorang sejak kecil sudah berinteraksi dengan dosa-dosa besar, berat sekali sampai dewasa berpeluang juga akan jatuh kepada dosa besar. Oleh karena itu, selaku orang tua, bersaudara, berkeluarga, kita mesti berupaya untuk melindungi anak-anak dan keluarga kita agar tak bersentuhan dengan sumber-sumber dosa besar. Dosa kecil mungkin sangat sulit orang menghindari, apalagi dengan suasana zaman, akhir zaman hari ini. Tapi yang jelas dosa-dosa besar diupayakan agar terhindar dan jauh dari itu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah dari peristiwa saat kenabian Rasulullah SAW. Setiap pembawa kenabian, kerasulan, dan kemudian yang mewarisi risalah kenabian akan mengalami perlawanan dan menghadapi musuh. Selalu saja begitu. Memang si da'i pada pengusung dakwah dan pembawa dakwah kebenaran tentu akan berusaha berkomunikasi dengan kaumnya dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, sesantun mungkin, sejalan dengan syariat yang Allah turunkan. Tapi jangan harap untuk tak akan bertemu musuh. Tidak. Jangan harap tidak akan bertemu lawan. Tidak mungkin. Karena tabiat kebenaran akan selalu berbenturan dengan kebatilan. Oleh karena itu juga sudah menjadi sunnah, perjuangan sunnatullah, bahwa kebenaran akan selalu mendapatkan musuh dan lawannya. Maka para da'i tetap membekali dirinya dengan akhlak mulia, membekali dirinya dengan berbagai cara dakwah yang sebaik mungkin, tapi pasti dia tetap akan mendapatkan rintangan di tengah jalan dakwahnya, karena itu memang rambu-rambu utama perjalanan dakwah. Demikian di antara pelajaran yang bisa kita gali dari penggalan awal kenabian Rasulullah SAW dan turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya dan senantiasa membimbing kita mengikuti Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.